demi keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Markus pasal 10 saudara. Mulai ayat 46. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Oke, kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semuanya saudara. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Minggu lalu kita belajar juga tentang kisahnya dua orang buta, tapi ini orang buta yang lain saudara ya. Sama-sama disembuhkan. Tapi yang minggu lalu kita ngelihat ini orang buta manggil Yesus terus. Tapi sama Yesus kayak dilewati aja gitu, kayak dicueki aja. Sampai orang buta ini ngikuti Yesus terus, sambil manggil terus, sampai ngikuti masuk ke dalam rumah. Saudara, ini mujizat terakhirnya Yesus, saudara, sebelum dia disalib. Jadi mujizat penyembuhan, mujizat untuk orang lain yang terakhir sebelum Yesus pada akhirnya disalib nanti. Saudara, latar belakangnya Bartimeus ini cukup menarik. Kenapa kok cukup menarik? Bartimeus ini dibilang dia anaknya Timeus, saudara. Saudara, menurut beberapa orang, Bartimeus anak Timeus itu artinya dia ini anak seorang yang buta. Nah, saudara, kita bisa bayangkan Bartimeus ini dia ini sudah buta lahirnya, atau orang tuanya itu juga orang yang buta, saudara. Jadi sebenarnya menurut banyak orang keadaannya itu sangat-sangat buruk sebenarnya. Ini kayak dikutuk dia. Kayak dikutuk. Udah orang tuanya buta, anaknya buta lagi. Dah, ini mau gimana? Orang tuanya ngalami kesusahan, anaknya juga ngalami kesusahan. Anaknya ngalami nasib yang menurut orang mungkin itu sesuatu yang sial, saudara. Gimana lu? Orang tua sama anak sama-sama ngalami yang kayak gitu. Itu nggak normal itu. Kalau kita ada di kondisi sekarang, saudara, wah itu pasti pembahasannya banyak, saudara. Wah, jangan-jangan kamu dikutuk, jangan-jangan kamu melakukan dosa ini, melakukan dosa itu, ya kan? Tapi kita bisa lihat nanti bagaimana Bartimeus ini mendapatkan anugerah yang luar biasa, saudara. Ini kondisi yang sebenarnya sangat-sangat buruk menurut banyak orang, tapi bagi Tuhan tidak ada keadaan yang terlalu buruk. Semua keadaan bagi Tuhan itu bisa aja. Tuhan itu mengubah keadaan itu. Nah, saudara, keadaan yang buruk sebenarnya itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Kita harus memahami bahwa dalam keadaan yang buruk sekalipun itu ada tangan Tuhan itu sedang merenda sesuatu yang baik, saudara. Cuman karena kita ini nggak maha tahu, akhirnya kita ini menebak-nebak dan mencoba meraba, tapi tetap nggak bisa lihat gitu loh. Nah, saudara, Bartimeus
itu dia sebenarnya sangat menyadari keadaannya, termasuk orang tuanya. Dia nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa ngemis. Dia minta dari sedekah, dia minta dari belas kasihan orang. Dia kerja nggak ada yang mau mempekerjakan dia. Dia mau ngapain, saudara? Nggak ada cara lain dia bertahan hidup kecuali dia ngemis. Saya lihat, saudara ya, bahkan dia dalam kondisi yang sebenarnya sangat tidak mungkin seperti itu, dia tetap berusaha untuk hidup. Dia tetap berusaha untuk survive. Semangat itu sebenarnya semangat yang luar biasa. Tapi sebenarnya Bartimeus ini juga punya banyak kesempatan untuk menyalahkan Tuhan, saudara. Bagaimana nggak punya banyak kesempatan untuk menyalahkan Tuhan? Dia lahir dari keluarga yang seperti itu. Bartimeus, anak Timeus. Dia orang buta yang anaknya orang buta. Dia bisa merasa sial sebenarnya. Dia bisa merasa orang yang terkutuk sebenarnya. Dia bisa protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok Engkau lahirkan aku dalam keluarga yang seperti ini? Kenapa kok ada mata rantai yang seperti ini, Tuhan? Dia bisa aja punya kesempatan untuk menjadi kecewa dengan Tuhan. Dia bisa aja ngomong Tuhan itu nggak adil. Dia bisa aja ngomong Tuhan itu kejam. Kenapa kok Tuhan mengizinkan ini? Dia bisa aja meracuni pikirannya dengan hal-hal yang sebenarnya nggak pantas. Dia bisa meracuni pikirannya dengan hal-hal yang menghujat Tuhan. Buat apa kita berharap kepada Tuhan? Buat apa kita menyembah Tuhan kalau ternyata hidup hanya seperti ini? Tapi itu nggak dia lakukan. Kenapa kok itu nggak dia lakukan? Mungkin sempat aja itu terbersit di pikirannya. Tapi dia segera menggantinya dengan kesadaran akan, ya Tuhan itu masih bisa kok. Tuhan itu masih bisa. Dia mungkin mendengar tentang Yesus ini dari banyak orang. Wah, Yesus itu luar biasa. Yesus itu bisa menyembuhkan. Yesus itu berkuasa. Dia bisa mengampuni. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa mencelikkan yang buta. Mungkin itu sudah dia dengar, saudara. Harapannya tumbuh. Dia nggak mau kecewa dengan Tuhan. Dia mungkin menunggu saat-saat itu Yesus lewat di sana. Saudara, kalau dia kecewa, kalau dia mengizinkan pikirannya diracuni oleh pikiran-pikiran yang menghujat Tuhan, pikiran-pikiran yang menolak Tuhan, saya yakin waktu Yesus lewat, dia nggak akan panggil-panggil Yesus. Saya yakin dia akan pergi. Dia akan asik dengan dunianya sendiri. Dunia yang menghujat Tuhan di dalam pikirannya. Buat apa berdoa sama Tuhan? Buat apa berharap sama Tuhan? Percuma semuanya. Tapi itu gak dia lakukan. Itulah kenapa dia berulang-ulang. Dia bilang, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan waktu ditegur sama orang banyak, kamu diam kamu, rame terus kamu. Apa yang dia lakukan? Dia tambah keras lagi. Yesus anak Daud. Waktu dia bilang Yesus anak Daud, waktu dia berseru Yesus anak Daud, itu sebenarnya pengakuannya dia akan kemesiasan Tuhan. Artinya dia sedang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias itu. Yesus adalah Tuhan itu. Dia lagi mengakui di depan banyak orang, Yesus anak Daud, Mesias, Tuhan, kasihanilah aku, belas kasihanilah aku. Pengakuannya keluar. Meskipun banyak orang menegur dia. Terus gak kayak yang orang buta yang sebelumnya, saudara. Ini Yesus memperlakukannya lain. Ini bukan berarti Yesus pilih kasih, enggak, saudara. Tapi gini, karena Yesus itu pribadi. Tuhan itu pribadi. Kita ini juga pribadi. Pribadi menangani pribadi. Pribadi memperlakukan kita sebagai pribadi. Yesus itu bukan mesin. Yesus itu nggak memperlakukan kita yang seolah-olah kita ini ya semua ada caranya kayak gini. Pokoknya kalau semua manusia ya sudah caranya sama kayak gini. Enggak. Yesus itu unik, memperlakukan tiap orang dengan cara yang unik. Dibilang panggil dia. Wah, waktu dia dipanggil, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jadi orang-orang itu mendorong dia, orang-orang ngasih penegasan sama dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berdirilah, dia memanggil kamu. Wah, jadi ini orang-orang ini penuh semangat, saudara. Wah, ini kira-kira mujizat apa yang Tuhan mau lakukan ini? Saudara, keadaan yang buruk itu bukan akhir dari segalanya. Dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa keadaan yang buruk itu bukan akhir dari segalanya. Kenapa? Saudara, keadaan itu adalah media dari Tuhan. Media yang Tuhan adakan, saudara. Untuk apa? Media yang Tuhan sediakan untuk membawa anak-anaknya itu sebenarnya menikmati kasih, menikmati anugerahnya. Jadi itu adalah satu media dari Tuhan. Keadaan itu media. Keadaan itu bukan satu siksaan dari Tuhan. Itu bukan cara Tuhan menyiksa kita. Bukan. Itu bukan satu bentuk ketidakadilan. Bukan, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini jadi nggak sempurna, saudara. Dunia ini jadi rusak. Ada kerusakan di mana-mana. Tapi Tuhan itu tetap bekerja dengan baik. Bahkan dalam kerusakan-kerusakan itu, Tuhan itu sanggup membuat segala sesuatu yang kelihatannya itu tidak baik menjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi dunia, sebenarnya nasib Bartimeus itu sudah berakhir, saudara. Dia buta sejak lahir, mau apa? Orang tuanya juga buta, mau apa? Sudah. Memang ini keturunannya apes, memang keturunan sial memang. Tapi tidak bagi Tuhan. Keadaan yang buruk, ya kan? Firman Tuhan bilang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya keadaan itu adalah media dari Tuhan, cara dari Tuhan untuk membentuk kita, membawa kita menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Tuhan, saudara, dalam pengetahuannya tahu persis peristiwa itu akan terjadi. Tuhan, karena Dia itu Tuhan, Dia juga tahu persis. Karena tahu peristiwanya bagaimana, Dia juga tahu persis bagaimana harus memperlakukan Bartimeus ini. Itu tadi yang saya bilang. Dia pribadi, menangani pribadi. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandangnya Tuhan, belas kasihan Tuhan itu selalu sejalan dengan rencananya. Kalau kita bandingkan dengan di Matius, saudara akan ketemu. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi waktu Yesus lihat Bartimeus ini, saudara, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Saudara, belas kasihan Tuhan itu bukan belas kasihan yang serampangan. Tiba-tiba Tuhan lihat Bartimeus, spontan dia belas kasihan, spontan dia kasihan, ya udahlah disembuhkanlah, bukan gitu. Belas kasihan Tuhan itu selalu sejalan dengan rencananya. Belas kasihan Tuhan dalam konteks ini, saudara, belas kasihan Tuhan itu artinya belas kasihnya terukur. Kasih Tuhan itu terukur. Kasih Tuhan itu tidak serampangan. Kasih Tuhan itu tidak murahan. Kasih Tuhan itu dibagikan dan dilakukan dengan pantas. Itulah kenapa nggak ada ceritanya Tuhan nggak adil. Tuhan memperlakukan saya seperti ini. Nanti Tuhan memperlakukan siapa lagi seperti apa. Seperti apa, seperti apa. Itulah kenapa proses saya dengan proses saudara itu bisa berbeda. Sama-sama masalahnya, pemecahan masalahnya beda. Sama-sama kita berdoa dalam pergumulan, tapi caranya Tuhan menjawab akan berbeda satu dengan yang lainnya. Waktunya itu juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena belas kasihan Tuhan itu selalu sejalan dengan rencananya. Rencananya apa? Membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu kita serupa dan segambar dengan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan itu bukan belas kasihan yang spontan aja. Pokoknya ya sudah, waduh orang ini kasihan ya, waduh orang ini kasihan.
Ya udahlah, disembuhkan aja. Jadi Tuhan kita tuh kayak melo gitu. Jadi cuma digerakkan oleh perasaannya. Enggak. Jadi yang dimaksud belas kasihan Tuhan, tergeraklah Tuhan oleh belas kasihan. Artinya apa yang dilakukan oleh Bartimeus waktu itu sejalan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jadi ketemu, match. Jadi itu sinkron gitu loh saudara. Bagaimana Tuhan mengasihi Bartimeus dan bagaimana hati Bartimeus itu bertemu. Jadi kasih Tuhan itu nggak murahan, saudara. Banyak orang tuh berpikir bahwa kasih Tuhan itu bisa didapatkan dengan cara-cara tertentu. Jadi misalnya, wah gini aja lah supaya kita diberkati, kita pelayanan. Supaya kita diberkati, kita nyumbang. Supaya kita diberkati, kita menabur. Kalau kita menabur diberkati 100 kali lipat, 10 kali lipat, atau 1000 kali lipat, kita diberkati. Wah ini loh, dalam kondisi kita pas-pasan misalnya, dalam kondisi krisis, terus kita menabur, wah itu kamu akan diberkati Tuhan, kamu dilihat Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Apakah itu caranya mencari belas kasihan Tuhan? Bagi saya, jelas itu bukan sedang ingin mencari belas kasihan Tuhan. Dia sedang ingin nyogok Tuhan. Dia sedang ingin memperalat Tuhan. Harus tahu bahwa belas kasihan Tuhan itu gak murahan, saudara. Tuhan punya segala sesuatunya di dunia ini, di alam semesta ini semua miliknya. Gak terus dengan wah kita anu aja lah, kita nyumbang aja, atau kita lakukan ini dan lakukan itu, nanti Tuhan biar kasihan sama kita. Apalagi kalau kita dalam krisis terus kita ngasih Tuhan, ngasih semuanya, malah nanti Tuhan kasihan sama kita diganti puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Itu sebenarnya usaha untuk nyogok Tuhan. Itu sebenarnya usaha untuk menghina Tuhan. Sehina itukah Tuhan? Serendah itukah Tuhan? Kalau enggak kita kasih uang, Tuhan enggak bergerak dalam pikirannya. Dia sedang berpikir seperti itu mungkin. Banyak orang yang berpikir seperti itu, saudara. Itulah kenapa orang-orang Kristen yang seperti ini sebenarnya tidak akan pernah mengenali Tuhan sungguh-sungguh. Dan karena dia tidak mengenali Tuhan sungguh-sungguh, kekristenannya tidak akan pernah bertumbuh. Itulah kenapa dari dulu sampai sekarang ya kekristenannya gitu-gitu aja. Dia nggak ada perubahan dalam hidupnya. Apakah hidupnya memuliakan Tuhan? Enggak. Hidupnya cuma lip service saja. Ngomongnya baik. Di gereja, wah kelihatan shalom, shalom, haleluya. Ya kan? Begitu keluar, setannya keluar semua. Di gereja kayak malaikat, saudara. Tapi begitu keluar dari gereja, itu setannya keluar semua. Di gereja jadi malaikat, di rumah jadi iblis dia. Itu. Bukan itu caranya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan melihat hatinya Bartimeus. Bagaimana Tuhan melihat hatinya Bartimeus? Itulah kenapa tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan. Kenapa? Karena belas kasihan sejalan dengan rencananya. Belas kasihannya terukur. Belas kasihannya gak serampangan. Belas kasihannya gak murahan. Belas kasihannya dibagikan dan dilakukan dengan pantas. Oh, dia layak menerima belas kasihan dari Tuhan. Oh, dia memang cocok. Karena sejalan dengan apa yang Tuhan dambakan, apa yang Tuhan inginkan dari hatinya. Sejalan. Dan Tuhan tahu itu. Secara kalau kita lihat ya, bagaimana Bartimeus, dia bukan cuman dia bilang, Yesus anak Daud kasihani aku, Yesus anak Daud kasihani aku. Dia nggak cuma teriak-teriak kayak gitu, saudara. Waktu Yesus berhenti, saudara, dia nggak cuma mengakui Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Dia nggak cuma mengakui seperti itu. Waktu Yesus bilang panggil dia, apa yang dia lakukan? Dia langsung tanggalkan jubahnya. Jubahnya itu kan panjang, saudara. Jubahnya itu kan panjang. Jubahnya ini, saudara, dia pakai untuk tidur.
ya. Dia pakai untuk tidur. Dan bukan cuma untuk tidur, jubahnya dia pakai untuk menerima belas kasihan dari orang lain. Jadi sedekah, makanan-makanan, dia terima di jubahnya itu, saudara. Kalau malam dia pakai untuk tidur, saudara. Artinya apa? Jubahnya ini adalah sandarannya dia. Apa yang dia andalkan selama bertahun-tahun, apa yang dia harapkan selama bertahun-tahun, sandarannya selama bertahun-tahun. Tapi waktu Yesus memanggil dia, panggil dia. Waktu Yesus panggil dia lepaskan semua sandarannya. Apa yang mengganggu dia jalannya untuk datang pada Yesus, taruh semua sama dia. Jadi imannya Bartimeus sendiri itu bukan iman yang murahan, saudara. Dia tanggalkan semuanya itu demi apa? Demi keyakinannya akan kuasa Tuhan. Bukan cuma akan kuasanya, tapi di balik itu, waktu dia yakin, dia mencelikkan orang buta. Dia membuat yang tuli mendengar. Dia tahu ini Mesias yang sesungguhnya. Dia tahu ini Tuhan yang sesungguhnya. Dia menyadari Yesus adalah Tuhan. Adalah satu kehormatan waktu saya dipanggil oleh Tuhan. Waktu dia memanggil saya akan berlari secepat mungkin. Dia berpikir gitu, secepat mungkin apa yang berusaha menghalangi, saya taruh semuanya. Dia lari. Terus waktu Yesus tanya, Yesus ini bukan gak tahu loh, saudara. Dia tanya kepada Bartimeus. Dia maha tahu, tapi dia tanya, saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jadi Yesus ini nanyanya ini agak maksa. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Terus Bartimeus bilang gini, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Rabuni ini artinya guru, saudara. Rabi, guru. Tapi, saudara ya, kata ini sebenarnya mengandung sebuah pengakuan. Jadi Rabuni, supaya aku dapat melihat. Jadi mengandung satu pengertian, mengandung satu pengakuan. Jadi dia memang guru, tapi pengakuannya gini. Pengakuan yang penuh rasa hormat. Kenapa? Karena dia mengerti akan kebesarannya Yesus. Jadi si Bartimeus ini gak cuma ngomong guru gitu, tapi di dalam ucapannya waktu Rabuni, guru, di dalam hatinya ada pengakuan yang penuh rasa hormat. Ya, memang engkau Tuhan yang besar. Memang engkau Yesus, engkau sungguh besar, engkau sungguh berkuasa. Itulah kenapa aku gak ragu-ragu waktu engkau panggil aku. Aku berlari, jubahku. Itu kan jubah buat dia tidur, saudara. Lah kalau itu jubah dilepas, ya kalau jubahnya gak hilang lah. Kalau jubahnya hilang gimana, saudara? Itu jubah dipakai buat tidur, dipakai untuk mencari nafkah, dari mengemis, kan gitu. Kalau hilang gimana jubahnya? Tapi dia udah gak pedulikan itu lagi, saudara. Kenapa? Karena kekagumannya akan Yesus. Karena kekagumannya, dia Allah yang besar, dia Tuhan besar. Dia penuh rasa hormat, dia datang, dia lari. Saudara, iman yang sesungguhnya itu membawa kita menyadari kebesaran dan keagungannya Tuhan. Iman itu bukan tentang kita. Yesus sedang mengajarkan kita sesuatu yang mendalam dalam peristiwa itu. Karena ini peristiwa dilihat banyak orang loh, saudara. Peristiwanya dilihat banyak orang. Tuhan sedang memberikan satu penekanan. Hei, lihat. Iman itu bukan tentang kamu. Iman itu tentang Tuhan. Iman itu bukan tentang kita, bukan tentang obsesi-obsesi kita, bukan tentang keinginan-keinginan kita akan jawaban doa. Iman itu bukan tentang harapan-harapan kita tentang mujizat yang akan terjadi, bukan. Iman itu tentang Tuhan. Segala sesuatunya tentang Tuhan. Itulah kenapa imannya Bartimeus itu jadi sinkron dengan belas kasihannya Tuhan. Jadi kita bisa tahu di sini, kita bisa melihat bahwa tergeraklah hatinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan itu bukan tanpa alasan. Ada alasan
di balik tergeraknya Yesus oleh belas kasihan terhadap Bartimeus ini, saudara. Karena Yesus tahu bagaimana hatinya Bartimeus terhadap Yesus. Bagaimana hatinya Bartimeus ini, saudara, mengakui Yesus. Hidupnya bukan tentang dia lagi, saudara, tapi tentang kekagumannya kepada Tuhan. Imannya cuma ingin memuliakan Tuhan. Dia udah nggak peduli lagi, saudara, dengan sandaran-sandarannya, dengan apa yang dia miliki. Dia nggak peduli lagi. Itulah kenapa di akhir cerita, kenapa kita bisa lihat bagaimana Bartimeus itu memuliakan Tuhan, bahkan dia mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan. Saudara, banyak orang salah kaprah tentang iman. Iman itu dibilang, kalau kamu yakin, kamu terima, kamu pasti akan terima. Iman tuh gak sedangkal itu, saudara. Iman gak sedangkal itu. Iman jauh lebih mendalam tentang itu. Iman itu tentang kebesarannya Tuhan. Iman itu kesadarannya kita tentang kebesarannya Tuhan. Betapa luar biasanya, betapa berkuasanya dia, bahwa dia adalah Tuhan. Dan karena dia Tuhan, itulah kita ini datang kepada dia, kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita mengagumi dia seumur hidup kita. Apapun yang kita lakukan, itu rasa kagumnya kita terhadap Tuhan. Seumur hidup, apapun yang kita kerjakan, itu semuanya untuk Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan kasih aku jalan keluar. Jalan keluarnya itu untuk memuliakan Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku. Pekerjaannya ini untuk Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati pelayanan-pelayananku, Tuhan. Pelayanannya itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Tapi kebanyakan orang Kristen yang gak dewasa, saudara ya. Iman itu tentang dirinya, tentang keyakinannya bahwa ini pasti dia terima. Bahwa waktu dia berdoa, pasti dia akan terima jawaban doa seperti yang dia inginkan. Dari Bartimeus ini, saudara, peristiwa Bartimeus ini, kita belajar sesuatu. Bahwa Yesus, belas kasihnya itu sinkron dengan apa yang ada di dalam hatinya Bartimeus. Hatinya Bartimeus, apa yang ada dalam hatinya, itu memenuhi standarnya Tuhan. Saudara, ayo kita jadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Ayo kita jadi orang-orang Kristen yang imannya itu bukan iman level anak-anak, saudara. Iman level anak-anak yang cuma ingin menerima. Kita harus punya iman yang Tuhan, semuanya ini tentang Engkau, Tuhan. Kalau aku menyatakan aku mencintaimu, aku sungguh-sungguh mencintaimu, Tuhan. Apapun yang aku lakukan, itu semuanya untuk Engkau, Tuhan, bukan untuk aku. Mungkin Tuhan, yang aku lakukan itu gak bikin aku ngetop. Yang aku lakukan demi Engkau ini, Tuhan, mungkin gak bikin aku ngetop. Tapi it's okay, karena semuanya itu untuk Tuhan. Tuhan, mungkin pelayananku ini gak seberapa, Tuhan. Ya cuman gini-gini aja, Tuhan. Tapi waktu itu dilakukan untuk Tuhan, Tuhan tuh melihatnya dengan penuh rasa bangga. Tuhan tuh melihatnya tuh dengan penuh belas kasihan. Wah, luar biasa anakku ini. Tuhan, pekerjaanku ini mungkin biasa-biasa, Tuhan. Bukan pekerjaan yang penghasilannya tuh 1 bulan tuh puluhan M gitu ya, atau minimal ratusan juta. Bukan, Tuhan. Ini pekerjaan yang ya cuman pekerjaannya gini aja, Tuhan. Tapi waktu kita lakukan semuanya untuk Tuhan, disitulah artinya itu. Disitulah Tuhan tuh memandangnya itu begitu berharga, saudara. Jadi saudara, iman dan belas kasihan Tuhan itu berjalannya beriringan. Itulah kenapa iman tuh gak murahan. Belas kasihan Tuhan juga gak murahan, saudara. Iman gak murahan. Iman tuh gak semurahan Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Enggak. Kenapa? Karena waktu kita menyatakan kita beriman kepada Tuhan, ada pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan. Apa pengorbanannya? Seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban bagi kita. Saudara, mari kita jadi orang-orang yang mengalami anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Mari kita mengalami Tuhan. Mari kita makin mengenal Tuhan.
mari kita ini makin menikmati belas kasihan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan dengan cara-cara kita mau nyogok Tuhan, bukan. Tapi waktu hati kita dan hatinya Tuhan itu sinkron, saudara. Bagaimana caranya? Ayo kita mengenali Tuhan sungguh-sungguh lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bukan cuma merenungkan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Mari kita jadi orang-orang Kristen yang dewasa. Mari kita berdoa.